Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab wa talibat? Naam, arju ilallah antum bihairin. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam agenda pembelajaran fikih salat. Apakah pengertian salat itu? Pengertian salat secara bahasa as-shalah artinya ad-doa. Namun secara istilah atau secara syariah artinya adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Nah, salat ini adalah ibadah yang pertama kali nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi tiang agama Islam. Melakukan salat tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Silakan perhatikan penjelasan Ustazah tentang syarat dan rukun salat. Adapun syarat sahnya salat adalah sebagai berikut. Nah, ini jika tertinggal salah satunya, maka salatnya tidak sah. Syarat yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Syarat yang ketiga, baligh dan berakal. Namun jika dilakukan oleh anak kecil juga diperbolehkan sebagai bahan pembelajaran kelak ketika dia sudah dewasa, dia akan terbiasa dengan kebaikan terutama ibadah salat. Kemudian yang keempat, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu salat. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, mengetahui yang rukun dan yang sunnah. Dan yang kedelapan adalah menutup aurat. Adapun rukun salat adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan ketika melakukan ibadah salat. Apabila tertinggal, maka salatnya batal. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, tumakninah. Maksudnya di sini adalah ruku' dengan tumakninah. Tumakninah adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, i'tidal dengan tumakninah. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kemudian tasyahud akhir. Duduk dalam tasyahud akhir. Selawat kepada Nabi. Salam. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Ya adalah sunnah salat. Sunnah salat adalah gerakan dan bacaan yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak membatalkan salat. Sunnah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sunnah fi'liyah atau sunnah yang berupa gerakan. Yang kedua sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berupa ucapan. Adapun contoh sunnah salat adalah yang pertama ini sunnah fi'liyah, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian posisi tangan itu bersedekap, bisa di bawah pusar atau di antara pusar dan dada. Kemudian yang selanjutnya melihat ke tempat sujud, ini juga termasuk sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah qauliyahnya ada membaca doa iftitah, kemudian mengucapkan amin setelah surah Al-Fatihah. Kemudian sunnah fi'liyah lagi merenggangkan kedua tumit. Kemudian membaca ayat Al-Quran, ini sunnah qauliyah. Takbir antara rukun, jadi setiap gerakan ada takbirnya, itu juga sunnah qauliyah. Doa duduk antara 2 sujud, nah ada doa di antara 2 sujud. Kemudian bertasyahud awal, meletakkan tangan di atas paha dan salawat kepada Nabi. Perlu juga kita ketahui ada beberapa hal yang membatalkan salat. Yang pertama, berhadas kecil. Bisa BAB, BAK atau berhadas besar, dia haid, nifas atau berjima. Kemudian yang selanjutnya terkena najis, baik badannya, pakaiannya ataupun tempat salat. Kemudian berkata-kata dengan sengaja, terbuka aurat, mengubah niat, makan atau minum, bergerak berlebihan, mendahului imam, dan yang terakhir ini yang paling fatal adalah murtad.
Baiklah, Ustazah akan menyajikan video bagaimana praktek sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW. Silakan diperhatikan dan dipraktekkan setelah menonton video ini. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awud dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumakninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan.
Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Baiklah Ananda, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga antum semua bisa mempraktekkan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan lupa mencatat semua penjelasan yang Ustazah sampaikan. Catatannya tidak perlu dikumpulkan ke nomor WA Ustazah, cukup untuk sebagai bahan pelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.